Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model distorsi. Nah, model distorsi ini adalah lanjutan dari materi tentang penskalaan bangunan air. Nah, kalau kita kemarin itu belajar kan yang ini, suatu model pelimpah dibangun dengan skala 1:25. Nah, jadi skala 1:25 ini kita pakai di keseluruhan nanti. Maksudnya ini dicari untuk skala geometrik dulu, kemudian dilanjutkan kinematik, kemudian dilanjutkan yang dinamik. Nah, tapi dalam kasus tertentu, misal teman-teman akan memodelkan sebuah sungai. Nah, sungai itu lebarnya 50 meter misalnya, kemudian panjangnya berkilo-kilometer. Nah, sungai itu kan kedalamannya eh, hanya sekitar misal paling dalam itu 3 meter. Nah, kalau 3 meter kita bandingkan dengan 50 meter, kita buat model, misalnya sama-sama di skalanya 1, jadinya nanti skala kedalamannya itu terlalu kecil atau tidak terlihat. Nah, kalau skala kedalamannya terlalu kecil, untuk pemodelan, alirannya menjadi aliran laminer. Padahal aliran di sungai itu rata-rata turbulen. Nah, makanya di sini ada namanya model distorsi. Model distorsi itu maksudnya model skala X dan skala Y-nya dia itu berbeda. Jadi misal ini adalah penampang sungai. Nah, jadi misalnya kita kalau skala biasanya itu kan hanya 1:20 misalnya. Nah, ini misalnya ini 4 meter, ini 10 meter. Kita langsung bagi 20 aja antara ini dan antara ini. Tapi kalau skala eh, model distorsi, skala X dan Y-nya itu berbeda. Jadi nanti untuk yang X atau arah lebar, panjang itu pakai skala yang X. Tapi untuk kategori kedalaman nanti skalanya mengikuti skala YR-nya kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kalau ada yang masih ingat bilangan Fruit number, kita bisa mencari hubungan antara kecepatan dan kedalamannya. Jadi di sini kalau kita lihat rumus Fruit number itu kan sama dengan V per akar G kali L. Nah, kalau kita mau mencari hubungan V rasio kecepatan dan rasio Y-nya, berarti kita bisa dapat menemukan VR itu kan sama dengan VP per VM atau V prototype per V model. Jadi, V prototype bisa kita buat dengan akar L. L ini kan berhubungan dengan kedalaman, berarti bisa kita ganti dengan Y. Akar Y itu sama dengan Y pangkat setengah. Nah, jadi bisa kita simpulkan VR itu YR pangkat setengah atau akar YR. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk hubungan VR rasio kecepatan dengan rasio Y-nya. Ini kita gunakan untuk uh, mencari penyelesaian soalnya nanti. Nah, ini salah satu fungsi kegunaan mencari relasi VR dan YR. Jadi di sini misal mau mencari parameter debit, rasio debit dengan relasi VR dan YR. Debit itu kan sama dengan kecepatan dikali luasan. Kayak gitu. Nah, jadi QR sama dengan VR dikali AR. VR tadi hubungannya, VR adalah YR pangkat setengah. A, A itu kan luasan. Jadi kalau luasan itu kan sama dengan ketinggian dikali lebarnya. Berarti YR dikali XR. Nah, kalau kita sederhanakan ini menjadi XR kali YR pangkat 3/2. Kayak gitu. Nah, ini kalau mau mencari hubungan-hubungan lainnya, jadi dari VR. VR itu hubungannya dengan TR itu apa? Kemudian FR dengan gayanya.
Nah, ini untuk mencari hubungan-hubungannya aja ya, bisa dipelajari. Nanti PDF ini saya share di MMP. Nah, kemudian kita langsung masuk contoh soal biar teman-teman bisa langsung paham. Yang pertama, soal latihan. Pada suatu laboratorium akan dibangun sebuah model dari sungai. Nah, ini kan ya, modelnya itu sungainya sepanjang 7,1 kilo. Sedangkan kedalamannya 4 meter. Berarti ini kan perbandingannya panjangnya 7.100, ya kan, kali 1.000, 7.100 meter. Sedangkan kedalamannya 4 meter. Kalau kita bagi skala ini, skala 100, ini kan jadi 0, sekian. Jadi kedalamannya itu tidak terlihat di modelnya. Makanya di sini pakai model distorsi. Nah, di sini diketahui panjang sungainya 7,1 kilo, mengalirkan debit normal sebesar 300 meter kubik per second, kedalaman rata-ratanya 4 meter, lebar sungai rata-ratanya 50, koefisien bedding sungainya 0,035. Kalian disuruh menghitung skala modelnya berapa, kekasaran di model berapa, kemudian debit di model bila debit maksimum sungainya 850. Dan di sini ada ketentuan ruang laboratoriumnya itu hanya 18 meter. Berapa skala yang bisa dipakai kalau misal panjangnya 7.100 meter, kita jadikan 18 meter itu skalanya berapa? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Pertama, teman-teman itu menghitung skala panjangnya dulu. Kan ada XR sama YR. Nah, XR-nya sama dengan XP per XM atau X di prototype dibagi X di model. X di prototype tadi kan panjang sungainya 7,1 km. Kita convert ke meter jadi 7.100. Kemudian di model itu kan hanya cukup muat 18 meter. Nah, jadi di sini 7.100 bagi 18 itu kan 394. Kalian bulatkan menjadi 400. Nah, kemudian untuk model distorsi itu kita tentukan dulu rasio skala XR dan YR-nya. Di sini saya menentukan rasionya adalah 5. Berarti kalau XR-nya ini 400, berarti YR-nya sama dengan 400 dibagi 5. YR-nya sama dengan 80. Nah, kemudian karena ini sebuah sungai, kita cek dulu aliran di model itu turbulen atau enggak. Karena jenis alirannya harus sama-sama turbulen antara model dan prototype. Jadi, pada debit minimum 300 meter kubik per second, kita menghitung dulu V di prototipenya. V di prototipenya caranya Q di prototype dibagi dengan A di prototype. Debit di prototipenya kan di kenyataannya itu kan 300 meter kubik per detik, berarti 300. Kemudian APA itu kan luasan, berarti kedalaman dikali lebar sungainya. Nah, kedalaman sungainya tadi 4 meter, lebar sungainya 50. 300 dibagi 4 kali 50 sama dengan 1,5 meter per second. Jadi kecepatan di sungai aslinya itu 1,5. Kemudian sekarang kita mau mencari kecepatan di model. Nah, kecepatan rasio itu kan sama dengan YR pangkat setengah. Jadi, VP per VM sama dengan YR pangkat setengah. VM sama dengan VP dibagi YR pangkat setengah. VP-nya tadi 1,5. YR-nya sama dengan 80. Di sini ya, YR-nya 80. Kemudian kita hitung, dapatlah kecepatan di model sama dengan 0,168. Kemudian, masih ingat ya, RM itu apa? RM itu panjang penampang basah. Nah, rumusnya adalah luas, jadi misal di sini ada penampang sungai, kemudian di sini ada air. Nah, luas di model luasnya itu maksudnya ini ya, luas ininya, luas bidang airnya. Kalau dipotong bintang tuh luasnya berapa? Kemudian PM itu kelilingnya, jadi panjang ini ditambah panjang ini, atau ini panjang penampang basah. Jadi 2 kali ini, 2 kali sisi A ditambah B. Nah, jadi di sini makanya kita pakai ini. Nah, karena kita mau menghitung luas, berarti kan luas kedalaman dikalikan lebarnya. Tapi kan kita hanya mengetahui kedalaman dan lebar di
sungai aslinya. Jadi, kedalaman di sungai aslinya kita bagi dulu dengan skala YR karena kita mau mencari modelnya. Berarti 4 dibagi dengan skala modelnya. Skala model yang Y karena kedalaman. Tapi kalau untuk lebar, ini kan lebar sungai di aslinya. Kita mau mencari lebar sungai di model. Berarti harus dibagi dengan skala X-nya. Nah, ini namanya model distorsi. Skala kedalaman dan skala modelnya itu berbeda. Kayak gitu ya. Jadi di sini luasnya eh, kedalaman di sungai aslinya dibagi dengan skala Y, lebar lebar sungai di aslinya dibagi dengan skala X. Begitupun ini. Jadi ini 2 kali 4 per 80 ditambah dengan 50 per 400 sama ya konsepnya. Setelah kita hitung, dapatlah jari-jari hidraulik itu 0,0278. Nah, kita cek dulu bilangan Renault-nya. VM kecepatannya itu kan 0,168 dikali jari-jari hidraulisnya 0,0278. Viskositas air 1 kali 10 pangkat 6. Setelah dihitung, kita dapatlah 4.667. Ternyata lebih besar dari 2.000, berarti alirannya turbulen. Kayak gitu ya. Nah, ternyata udah turbulen, modelnya udah menyerupai dengan sungai aslinya. Nah, kemudian kita kan disuruh menghitung angka Manning di model. Jadi, eh, kecepatan, ini kan rumus Manning ya, masih ingat ya. Kecepatan sama dengan 1 per N kali R pangkat 2 per 3 kali kemiringan. Nah, eh, kemudian R ini jari-jari hidrolis, kalau kita hitung dimensinya, karena M kedalaman bisa pakai IR. Jadi di sini rasio kecepatan 1 per rasio Manning kali YR pangkat 2 per 3 ini ya. Kemudian kemiringan itu kan sama dengan delta H per L. Berarti L itu karena lebar. Jadi di sini YR per XR pangkat setengahnya tetap. Nah, jadi di sini NR itu kan sama dengan NP per NM. Karena di sini 1 per kita balik. Jadi di sini VR-nya itu kan tadi di awal YR pangkat setengah. YR pangkat setengah. Kemudian di sini NN per NP, YR pangkat 2 per 3, YR per XR pangkat setengah. Nah, kemudian kita uh, pindah ruas, jadi dibalik, kemudian di sini YR pangkat 2 per 3, ininya pindah ke sini, dibagi, nah ininya tetap, nah kita kalau kita hitung ini menjadi YR pangkat 2 per 3 per XR pangkat setengah. Cara mencari NM-nya berarti nanti kita pindahkan ruas, kemudian yang ini jadi dibalik, jadi XR pangkat setengah, YR pangkat 2 per 3. Hasilnya sama dengan NP-nya atau Manning di prototype, Manning di aslinya kan sama dengan 0,035 dikali XR-nya, tadi skala X-nya 400 pangkat setengah, YR-nya 80 pangkat 2 per 3, hasilnya sekian. Ini Manning di model, ini Manning di prototype. Nah, kemudian ditanya besarnya debit berarti rasio debit itu kan sama dengan kecepatan dikali luasan. Kecepatan tadi YR pangkat setengah, luasan sama dengan YR kali XR, karena gini ya, tadi di YR, ini XR, berarti dikalikan, jadi XR kali YR pangkat 3 per 2. Nah, QR sama dengan QP per QM, sama dengan 400 dikali karena ini ya, ini kan XR-nya 400 kali 80 pangkat 3 per 2 itu sama dengan skala, berarti skala debit ini sama dengan sekian. Nah, kita disuruh mencari debit maksimum di prototype jika debit maksimum di sungai itu 850. Berarti kan di sini IR itu kan sama dengan IP per QM. Berarti IP per QM sama dengan 286.216. Berarti di sini IP per QM sama dengan 286.216. Berarti di sini QM sama dengan IP per 286.216.
Nah, KIP-nya ini 850. Jadi 850 dibagi 286, 216 hasilnya 2,97 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini debit maksimum yang di model kayak gitu. Nah, ini contoh soal yang kedua, contoh soalnya sama. Jadi, pada suatu laboratorium akan dibangun sebuah model dari sungai, sama ya. Debit sungainya 400, panjangnya 3 kilo, kedalaman alirannya 1,6, lebar sungainya 200, radius hidroliknya, tadi kan kita hitung sendiri ya RM-nya, ini sudah dikasih 2 meter, luas penampang melintangnya 500, berarti luas penampang melintang sungainya ini luasnya 500. Apabila panjang ruang laboratorium yang tersedia 20 meter, hitunglah model dan besaran lainnya. Seperti ini soalnya beda kasus, cuman caranya sama kayak di soal yang sebelumnya ya, contoh soalnya. Nah, yang pertama apa yang kita lakukan? Uh, Tentu kita menentukan rasio skala dulu ya, skala XR YR-nya berapa. Nah, skala panjangnya dulu. XR sama dengan XP per XM kan, atau X di prototipe dibagi X di model. Panjang di prototipe tadi kan 3 kilo, kita convert ke meter jadi 3000, di laboratorium maksimum 20 meter ini ya. Jadi yang ini sama yang ini. Jadi yang ini dibagi ini gitu. Jadi di sini 3000 dibagi 20 sama dengan 150. Berarti kita punya skala XR sama dengan 150. Nah, kita menentukan skala rasionya. Nah, skala rasionya kita tentukan 6. Berarti 150 per YR sama dengan 6. Berarti YR-nya sama dengan 150 per 6. YR-nya 25. Berarti kita punya dua skala. XR-nya skalanya 150. YR-nya skalanya 25. Kemudian dengan radius hidrolik model dan kecepatan aliran pada prototipe yang sama kayak cara perhitungan sebelumnya, kita menghitung kecepatan di model dulu. Nah, caranya VR itu kan sama dengan YR pangkat setengah. Jadi, VR itu sama dengan VP per PM. Jadi, VM sama dengan ini dibalik ya. Jadi, VP per YR pangkat setengah. Nah, VP-nya dapat dari mana? Kita hitung dulu. VP itu kan bisa didapatkan kan KIP atau debit itu kan sama dengan kecepatan dikalikan dengan luasan. Berarti cari VP bisa dengan KIP per AP kayak gitu. Nah, KIP-nya tadi debit yang di sungai kan 400, A-nya 500. Dapat dari sini ya. Debitnya 400, A-nya 500. Nah, kemudian kita bagi aja, jadi V di prototipe atau kecepatan di prototipe 0,8. Masukkan aja ke sini, 0,8 dibagi dengan YR kan tadi 25. Jadi 0,8 dibagi 25 pangkat setengah, hasilnya 0,16 meter per second. Berarti ini kecepatan di model. Kemudian periksa nilai RE. Nah, kalau mau periksa nilai RE, jadi kita hitung dulu nilai RM-nya. Nah, di sini caranya RM itu kan sama dengan AM per PM. Sama kayak contoh soal yang sebelumnya ya. Jadi kalau bingung, coba lihat contoh soal yang sebelumnya. Jadi di sini AM atau luasan. Berarti kalau luasan itu kedalaman dikali lebar sungainya, gitu kan. Berarti kedalamannya yang di sungai aslinya kan kedalamannya aslinya 1,6, lebarnya 200, gitu ya. Kedalamannya 1,6, lebarnya 200, skala XR-nya 150, YR-nya 25. Berarti caranya 1,6 kedalaman dibagi skala YR, karena mau mencari kedalaman di model. Kemudian 200 lebar sungai aslinya dibagi skala XR-nya. Nah, ini juga sama, 2 kali kedalaman di prototipe bagi 25 ditambah lebar di prototipe dibagi skala XR-nya. Setelah kita hitung dapatlah sekian. Nah, kemudian jadi kita hitung VM-nya kan sama dengan ini, dikalikan dengan RM-nya sama dengan ini. Nah, ini viskositasnya 1 kali 10 pangkat minus, dihitung ternyata lebih dari 2000 berarti turbulen. Nah, kayak gitu. Nah, oh ya maaf, yang tadi saya bilang radius hidrolik ini
Ini tidak ada hubungannya dengan RM ya. RM ini kita hitung sendiri ya pakai luasan ini tadi. Kalau mau menghitung luasan berarti kedalaman dikali lebar. Kalau mau menghitung PM itu berarti panjang penambang basahnya atau sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini atau dua kali ini ditambah ini kayak gitu. Nah, sekarang tugas kalian carilah debit aliran model, panjang modelnya berapa, kedalaman aliran modelnya berapa, lebar sungainya berapa, luas penambang melintang pada modelnya berapa. Jadi, debit ini coba Kak lihat soal sebelumnya. Nah, kemudian panjang model ini berarti pakai skala XR, kedalaman pakai skala YR, lebar sungai pakai skala XR, luas penampang tergantung. Jadi pakai AM-nya berapa, di modelnya. Itu ya. Ini yang ditanya semuanya pada model. Coba dikerjakan. Saya kasih waktu 1 jam setelah video ini terupload. Yang tidak mengumpulkan berarti saya anggap kelas ini tidak hadir kayak gitu ya. Terima kasih.